Halo teman-teman, di tutorial yang ketiga dari mini wallet kita akan belajar tentang Django model dan juga koneksi database MySQL. Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah kita perlu menginstal terlebih dahulu library MySQL client-nya dengan menggunakan pip. Pastikan bahwa teman-teman sudah berada di mode Python virtual environment. Kemudian install pip install MySQL client. Kemudian kita coba simpan library-nya di file requirement.txt dengan cara pip fresh. Nah, di sini terbentuk sebuah file dengan nama requirement.txt. Ada beberapa library sudah kita install. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian konfigurasi database. Jadi nanti kita akan membuat sebuah database dengan nama e-wallet. Ini sebenarnya penamaan database bebas. Kebetulan di tempat saya menamakannya adalah T-wallet. Kita ke e-wallet setting.py. Teman-teman bisa langsung mereplace bagian ini. Kita replace. Saya namakan di sini T-wallet nama database-nya. Kebetulan di tempat saya usernya adalah admin, passwordnya juga admin. Sekarang kita coba running terlebih dahulu atau kita compile apakah konfigurasinya sukses atau tidak dengan cara Python manage py run server. Oke, koneksi ke database MySQL berhasil. Selanjutnya kita ke tutorialvina.com lagi. Di bagian yang ketiga di tutorial ini kita akan membahas tentang model. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah relational diagram. Ada main balance, ada ledger, ada count type. Jadi kita akan membuat 3 table ini, atau kita akan membuat 3 model ini menggunakan Django model. Sebelum itu kita akan memisah 3 relational database ini atau relational table ini ke dalam 3 apps. Ada apps balance, ledger, dan account. Jadi kita coba sekarang bikin apps yang terlebih dahulu. Python manage py start app balance. Di sini sudah terbentuk directory balance. Kemudian kita create lagi dengan nama ledger. Selanjutnya kita buat lagi dengan nama account. Oke. Kita akan membuat sekarang file modelnya terlebih dahulu. Formatnya seperti ini. Kelas, nama kelas, terus extend modelsnya, method modelnya, kemudian ada field name, kemudian model dan data type-nya. Setelah itu kita akan mendefine-nya atau mendefine nama table-nya dengan menggunakan kelas meta. Oke, kita sekarang coba buat terlebih dahulu. Kita berpindah ke directory account, ke file model.py. Kita bikin kelasnya misalnya kelas account type models, kita extend models.model. Secara default nanti ID itu tidak perlu di define di sini karena dia nanti otomatis akan terbentuk
ID dalam bentuk auto increment. Kita kembali ke relational diagram. Di sini account type punya type name, slug, kemudian ada create date dan update date. Oke, kita buat terlebih dahulu. Type name varchar model dot char field blank true, kita set blank true, kemudian null true seperti ini. Mark length nya adalah kita setting 50. Kemudian ada slug, kita samakan. Ini jadi 75. Terus ada created date, updated date. Created date model dot date time field. Setting blank true, null true. Kemudian ada updated date blank true, null true. Oke, kemudian setelah ini teman-teman tambahkan app account ke setting.py. Sini kita ke bagian install app, tambahkan di sini account. Selanjutnya kita buat model lagi, model balance. Ada user ID. Kita ke directory balance, model, kita bikin kelas name-nya. Oh iya, tadi ada yang terlewatkan, jadi kita perlu men-setting dulu table-nya. Ini nama table-nya, gunakan kelas meta db table, kemudian nama table-nya kita samakan dengan yang ada di sini, account type. Account type. Terus ini kita bikin kelas main balance. Kelas main balance. Model kita akan mengimport default. Secara default Django itu punya table user, jadi kita akan mengimportnya. Django.complete .out.models import user. Jadi kita akan mengimportnya di sini. User ID, tambahkan user,
Setelah default nanti ketika di table akan terbentuk sebuah field dengan nama user ID. User models dot foreign key user related name-nya kita namakan balance user, on the left model dot escape. Oke, selanjutnya ada amount, created date, dan updated date. Amount dengan models dot boolean fill. Setting blank true, no true. Kemudian tadi ada created date, updated date kita tambahkan di sini, ambil dari yang sudah ada. Jangan lupa tambahkan juga apps balance ke setting.py. Balance dan tabelnya kita tambahkan juga atau kita setting supaya tidak mengikuti default dari Django. Kita namakan main balance. Selanjutnya kita akan membuat tabel ledger. Tadi kita sudah membuat direktorinya, kita langsung ke model.spyway. Kita coba ambil dari sini, kopas biar cepat. Model ledger, kita namakan misalnya di sini adalah ledger, general ledger, kelasnya general ledger. File tabelnya ledger. Kemudian di sini ada debit, kredit, float. Ada debit, kredit, debit. Kemudian satu lagi kredit, tipenya float. Boolean ini nanti tipenya akan dalam bentuk float. Salah. Harusnya float fill. Kita setting defaultnya typo. Berarti tadi di bagian balance perlu kita ganti, ini harusnya float. Kemudian di sini ada minus balance, ada reference ID. Kita tambahkan dulu reference ID. Reference ID models dot integer field blank true, null true. Kita setting jika ada input blank dan atau tanpa input dia tidak menjadi error, jadi nggak mandatory ID ini. Lalu ada created date, updated date. Kita tambahkan juga created date, updated date. Terus selanjutnya kita akan menambahkan main.spell.id. Kita import dulu modelnya from
balance dot model import main balance, kemudian from count dot model import count type. Ini di sini kita tambahkan balance, ya minus balance, ledger. Kita namakan relation ini adalah balance ledger. Harus count type sini count type ledger, count type ledger. Oke, kita cek kembali, kita sudah membuat kelas modelnya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan memigrate semua kelas model ini nantinya di database atau di database T-Wallet. Jadi kita kembali ke database yang sudah kita buat. Di sini masih setting table masih kosong. Kita akan coba jalankan make migration, kemudian migrate. Python manage view, ya, atau kita compile dulu apakah terdapat error. Home account, ada yang terlupakan, ledger. Jadi kita perlu menyimpan semua atau menambahkan semua app ke dalam file setting.py di bagian install apps. Setelah itu kita coba compile terlebih dahulu Python manage view run server. Balance, no module min balance ada di, salah. Typo ini tulisannya. Oke, kita coba sekarang. Jalankan perintah Python manage view make migration. Oke, selanjutnya Python manage view migrate. Ya, proses migrate selesai. Selanjutnya kita akan cek ke table. Harusnya di database T-Wallet ini semua tabelnya sudah terbentuk. Kita coba refresh. Ya, di sini semua tabelnya sudah terbentuk. Ada ini adalah default dari Django user. Jadi secara default Django telah menyediakan satu model auto user yang bisa digunakan. Ini account type dan ledger sama main balance adalah model yang sudah kita buat tadi. Oke teman-teman, di bagian ketiga ini telah selesai. Jadi nanti teman-teman bisa mencobanya atau membaca lebih tutorial lengkapnya di hallovina.com.